Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifa Saria Sibuan dari kelas EKI 2G. Di sini saya akan menjelaskan materi bab yang kedua, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan barang yang diminta oleh pembeli. Faktor yang mempengaruhi suatu permintaan diantaranya yaitu faktor harga. Harga dan permintaan memiliki hubungan berbanding terbalik. Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan suatu barang tersebut akan turun. Faktor bukan harga. Yang pertama, harga barang-barang lain dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, barang pengganti. Sesuatu barang dapat dinamakan barang pengganti apabila barang tersebut dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Kemudian yang kedua itu barang pelengkap. Suatu barang dapat dikatakan barang pelengkap apabila barang tersebut digunakan secara bersamaan dengan barang yang lain. Kemudian yang ketiga itu barang netral. Barang netral sesuatu barang terhadap barang yang lain tidak memiliki hubungan sama sekali. Kemudian pendapatan para pembeli seperti barang inferior, kemudian barang esensial, kemudian barang normal, dan yang terakhir itu barang mewah. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat apabila pendapatan tersebut diubah cara distribusinya. Kemudian yang keempat adalah cita rasa masyarakat atau selera. Kemudian yang kelima ada jumlah pembeli. Kemudian yang keenam itu ada jumlah penduduk. Kemudian yang ketujuh usaha produsen meningkatkan penjualan. Kemudian yang ke-8 itu ekspektasi tentang masa depan atau disebut dengan harapan. Teori penawaran, kurva penawaran, dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan barang yang ditawarkan. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara suatu harga barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian faktor-faktor penawaran. Yang pertama itu ada faktor harga, kemudian yang kedua faktor bukan harga. Faktor bukan harga meliputi yang pertama itu harga barang lain, kemudian yang kedua itu biaya untuk memperoleh produsen atau harga input, yang kemudian yang ketiga ada
tingkat teknologi, kemudian yang keempat harapan, yang kelima itu ada jumlah penjual, dan yang terakhir itu tujuan dari perusahaan. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Pergerakan kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin turun, atau perubahan atau pergerakan kurva permintaan terjadi dikarenakan oleh faktor harga. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan bergerak ke kiri atau ke kanan apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor, bukan harga. Pergerakan kurva penawaran berlaku apabila harga barang yang ditawarkan menjadi makin tinggi atau makin menurun, atau perubahan atau pergerakan atau pergerakan kurva penawaran terjadi dikarenakan faktor harga. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan bergerak ke kiri atau ke kanan apabila terdapat perubahan yang ditimbulkan oleh faktor, bukan harga. Titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Harga perpotongan ini disebut harga keseimbangan, dan jumlah barang yang di titik ini disebut jumlah keseimbangan. Kata keseimbangan didefinisikan sebagai suatu situasi di mana segala kekuatan yang ada saling seimbang. Ini juga menjelaskan keseimbangan pasar. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang rela dan yang dibeli sama besar dengan jumlah barang yang direla dan barang yang dijual. Teknik menentukan keseimbangan pasar. Pertama, secara matematik. Diterangkan bahwa keseimbangan pasar dicapai apabila kuantitas yang diterima sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dengan demikian, syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan QS, di mana QD sama dengan A kurang BP dan QS sama dengan min C ditambah DP. Kemudian yang kedua, secara grafik. Gambarkan keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan Q sama dengan 6 kurang 0,75 P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 6, sehingga titik potong sumbu Q 6,0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 8, sehingga titik potong sumbu P 0,8. Untuk fungsi penawaran Q sama dengan min 5 tambah 2P. P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5, sehingga titik potong sumbu Q sama dengan sehingga titik potong sumbu Q min 5,0.
Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2,5. Sehingga titik potong sumbu P sama dengan 0,2,5. Kemudian yang terakhir itu ada dengan secara angka.